Dan 120 juta US dollar itu bukan uang kecil, bro. Itu kalau lu beliin kopi, sekampung banjir kopi itu, Cipulir. Cipulir banjir kopi itu. Renang lalu di kopi. Sekampung renang di kopi itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Ganyang oligarki, ganyang tirani, ganyang korupsi. Harus itu. Seperti biasa. This is Kustul Hindi. Ya, ramuan herbal yang luar biasa. Yang bisa membuat natural immunity kita meningkat. Sehingga bisa melawan infeksi. Zat-zat asing dari luar yang menyerang tubuh kita. Jangan lupa di deskripsi ada cara pemesanannya. Oke? Nah, hari ini guys, konten gua cukup shocking ya. Ini cukup mengejutkan sebenarnya. Karena ternyata kan ada tuh ya orang-orang yang bilang teori apa? Kontrasepsi. Ya, itu teori-teori apa sih, halu, begini. Nah, ternyata sebenarnya mereka itu bukan kontrasepsi ya, nyata kok, nyata, ada nih. Kalian masih ingat nggak video gue di IG yang sempet tuh, itu viral juga tuh, yang 4 menit, ya kan? Ini kita nggak bisa barbar di sini karena nanti gue ditegur WHO lagi ya. Susah ya kalau katanya kebebasan berbicara, tapi dibungkam-bungkam, bingung juga gue. Nih ternyata ada ini guys. Nih, nah tuh ada nama di sini. Bill Gates and 13 other investor for 120 million US dollar into revolutionary gene editing startup. Bill Gates ya itu dan 13 investor menggelontorkan dana 120 juta US dollar untuk revolutionary ya, penemuan yang revolusioner gene editing, mengedit genetika startup ya, memulai untuk rekayasa genetika, gene editing. Wah. Dan ini dari majalah apa? Ini situsnya resmi loh, Forbes.com. Forbes itu kan yang majalah, kalian kalau pernah ingat tuh ada 10 orang terkaya dunia versi Forbes ya. Ini ya. 4 years ago the protein called CRISPR-Cas9, an enzyme that bacteria use to attack viruses that infect them, was unknown to humans. Now it is ubiquitous. Susah gue langsung translate-nya, dia lu baca sendiri ntar tuh. Ada tuh di Forbes.com tuh. 4 tahun lalu protein yang disebut CRISPR, enzim yang digunakan bakteri untuk menyerang virus yang menginfeksinya, tidak diketahui manusia. Tidak diketahui untuk manusia ya. Jadi CRISPR itu belum diketahui untuk manusia. Ini bentar dulu sebelum gue lanjut nih. This article is more than 6 years old. Artikel ini lebih umurnya 6 tahun lebih. Jadi 6 tahun lalu. Ini 2021 berarti ini 2015. Ya 2015 guys. Oh 2015 sudah ada artikel ini loh, Forbes.
Sekarang ini ada di mana-mana laboratorium sains, dan sebagai cara paling efisien ya untuk memotong dan menempelkan DNA yang pernah ditemukan. Wow, memotong DNA dan yang pernah ditemukan, menempel. Jadi ada DNA-nya ini dipotong, ditempel. Wow. Majalah Wire ya, in a breathless cover story, just call it the Genesis Engine. Ya, majalah Wire itu dengan apa ya, terengah-engah cover story, di covernya itu menyebutnya the Genesis Engine, mesin Genesis, menginstruksikan pembaca untuk mengikat karena pengeditan DNA yang mudah yang memungkinkan CRISPR akan mengubah dunia. Mengubah dunia, no, tujuannya dia mengubah dunia. 120 juta US dollar guys untuk mengubah dunia, itu nggak cukup. Jadi mereka harus menciptakan begini supaya mereka mengubahnya. Gila ya, mengubahnya itu keren loh caranya. Kita yang disuruh bayar itu untuk mengubahnya. Lewat mana ya? Penjualan micin itu. Lu kira micin itu gratis? Kagak, bayar itu. Dan sekarang setidaknya satu perusahaan yang berfokus pada CRISPR memiliki uang tunai untuk mendukung hipotesis tersebut. Ya, wow, 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 wow. Dikasih duit sama si Bill Gates, banyak kok duitnya. Negara-negara aja ngutang sama dia ya. Amerika aja punya utang. Amerika yang negara gede gitu punya utang. Pantas saja negara-negara itu diatur sama dia ya, bukan diutangin sama dia. Ini teori kontrasepsi. Enggak, no, ada tulisannya kontrasepsi apa ini? Makanya dibuka tuh akal sehat nih. Ini bukan kontrasepsi nih. Ini real, fakta. Ntar abis gini Pak Keker ngomong. Ini real. Ini langsung ya, gue kalau baca bahasa Inggris gue kelihatan gagap, gue biasa makannya minumnya kopi, pisang goreng ya, susah ngomong, kecuali kalau gue doyan keju kali ya. Apa hubungannya kagak ada sih, alasan doang gue. Editas Medicine yang berbasis di Cambridge, Mass sudah punya uang. Didirikan pada November 2013 dengan 43 juta US dollar dari Third Rock Ventures, Polaris Ventures, dan Flagship Ventures. Nah, itu pemiliknya siapa aja itu? Kalian searching deh tuh. Ini adalah upaya CRISPR besar pertama yang diluncurkan. Perusahaan mengatakan bahwa uang belum dibelanjakan. Pada bulan Mei, Juno Therapeutics yang mengembangkan terapi sel untuk kanker menandatangani kolaborasi yang memberikan Editas 25 juta dolar US dollar di muka dan 22 juta US dollar dalam dukungan penelitian. Produk apapun yang dihasilkan dapat menghasilkan 250 juta lagi dari Editas. 250 juta US dollar ya. Tetapi investasi itu dikerdilkan oleh pengumuman hari ini yang akan memasukkan 120 juta US dollar ke dalam rekening bank perusahaan kecil itu. Cukup, kata Editas, untuk membuatnya tetap berjalan selama 3 tahun. Yang diproyeksikan investor utama adalah perusahaan yang baru dibuat bernama BNGO, Bill Both Editas and Gates Office. Ya, BNGO itu ya. Aduh. Ini teori kontrasepsi masih. Kontrasepsi ya. Memikir kenapa dia mikir. Dari mana kontrasepsinya ya? Dari PC hingga vaksin, cari tahu bagaimana Bill Gates. Oh, itu anunya. Juga termasuk dalam putaran pendanaan 120 juta US dollar. Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Also including the funding round. Take a deep breath. Disuruh begitu kita. Suruh narik nafas dalam-dalam nih. Take a deep breath. Gates. Ya, pantas guys. Jadi kecurigaan kita tentang teknologi PCR itu yang ada hubungannya sama rekayasa genetika itu wajar. Ini 2015. Gates lagi. Ngomong apel lu sekarang. Bilang apel lu. Nah.
Dealfield Management, Viking Global Investor, Fidelity Management, dan Research Company, dana akun yang dikelola oleh T. Rowe Price Associates Incorporation, Google Ventures, Jenison Associates atas nama klien tertentu, Khosla Ventures, Hector One Capital, Kasdin Capital, Omega Funds, Cowen Private Investment, dan Alexandria Venture Investment. Mereka semua menghargai potensi besar ilmu ini, kata Catherine Bosley, Kepala Eksekutif Editas. Inti dari percakapan yang kami lakukan dengan semua orang adalah bagaimana Anda menerjemahkan sains yang sangat menarik tetapi masih muda ini ke dalam perawatan, ke dalam terapi. Ya, jadi dari Forbes ini versinya itu adalah versi bisnis ya. Wah, mereka kalau ngeliat duit kan matanya hijau, wah dikasih digelontorin 120 juta US dollar untuk teknologi gene editing. Apa itu? Rekayasa genetika. Lu bilang halu lagi dah ini, halu dah gue. Hoax ini, hoax gitu ya. Ini hoax dah. Ini gue ngarang cerita bebas ya, begitu. Serah lu. Ditunjukin bukti nyata masih aja nanti ini bilangnya apa? Kontrasepsi. Ini adalah lompatan big leap ya. Ini adalah lompatan besar untuk teknologi yang bahkan belum pernah dicoba pada pasien, terutama karena landscape kekayaan intelektual di sekitar CRISPR-Cas9 berbahaya. Jennifer Doudna, nah itu orang yang nyiptain menemukan CRISPR itu. Dan Emmanuel Carpentier gitu kalau orang Prancis, Carpentier menerbitkan makalah pertama yang merinci cara menggunakan enzim untuk memotong DNA. Dipotong tuh DNA, dipotong pakai timun. Aduh. Mereka mengajukan paten untuk menggunakannya untuk mengedit DNA sel dengan inti, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia juga. Tetapi Feng Zhang dari Institut Luas mengajukan paten terpisah untuk menggunakannya dalam sel dengan inti, dan itu diberikan terlebih dahulu. Aduh. Doudna yang awalnya adalah pendiri Editas telah melisensikan patennya ke perusahaan lain yang berbasis di Cambridge, Mass, bernama Intellia. Carpentier memiliki lisensi CRISPR Therapeutics yang berbasis di Basel. Paten Zhang dilisensikan ke Editas. Jim Flynn, ya ini managing partner di Development Capital Management, mengatakan bahwa menurutnya Editas memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat kuat, tetapi itu bukan perhatiannya yang paling penting. Lebih baik masuk ke pasar dulu, menurutnya, daripada memiliki IP terbaik. Nah, ini sampai sini. Aduh. Jadi guys, gue cuma mau nyampein yang biasa disebut teori konspirasi lah, apalah, kontrasepsi lah. Ini ada nih beritanya nih. Ini ada beritanya, ada. Dan 120 juta US dollar itu bukan uang kecil, bro. Itu kalau lu beliin kopi, sekampung banjir kopi itu, Cipulir. Cipulir banjir kopi itu. Renang lalu di kopi. Sekampung renang di kopi itu. Nah, itu digunakan untuk teknologi CRISPR ini. Dan sekarang kalian masih mengatakan bahwasannya ini tidak mungkin, gak ada itu. Hoax itu, serah lu dah ya. Gue udah ngasih tahu. Kepada pemerintah, kepada rakyat Indonesia, yang sekarang diem aja, yang di Australia udah begitu, di Austria udah begitu, memprotes kebijakan ini, bagaimana manusia diatur oleh sekelompok yang 1% tuh, termasuk si Gates ini, Bill Gates nih, ya, tuh ini ada sayang, ada, masih nggak mau melek. Iya, yang di global ada, yang di lokal ada nih pasukannya nih. Kita ini lagi dipermainkan. Sekarang ini lagi ada biological war.
Ada bioterorisme di sini. Ini ada, aduh, bingung dah gue ngomongnya. Masih nggak mau melek, nggak mau mikir, masih. Ya serah lu dah ya. Gue ngajak aja nih, sadar dong. Sadarlah, masih nggak melek juga. Ini 2015 sudah ada ini. Terus biar. Dan kira-kira ngeluarin 120 juta US dollar, nggak mau balik apa-apa, nggak punya tujuan apa-apa. Kenapa dia ngeluarin 120 juta US dollar ke teknologi yang bisa gene editing? Rekayasa gen, mengedit gen, itu memotong DNA, menempelkan. Jadi ini ada DNA-nya ini, DNA babi dipotong, kasih DNA ini. Bisa timbul. Terus udahlah. Udah. Mikir aja. Udah. Ya, udah. Mudah-mudahan ini ya Allah, melek kenapa bangsa Indonesia melek, rakyat Indonesia melek kenapa? Kalau pejabatnya nggak melek nggak apa-apa ya, kan ketutup duit. Nah kita ketutup apa coba? Ketutup rasa takut. Kita ketutup rasa takut dong ya. Ngapain? Ya udahlah, pokoknya gue udah nyampein dan gue bersuara. Gue berhentinya kalau gue mati kayaknya. Dah itu aja ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Saya kayaknya saja ketika itu ada dan di siar dari konten gue sebelum ini kan tentang siar. Nah ini sekarang ini nih. Lu mikir. Udah ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Mikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak mau mikir? Serah lu.